Senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Jumat 1 Mei 2026, tepat di Hari Guru Internasional, kita dapat berkumpul bersama di Cinema Hall Pusat Perfilman Haji Usman Ismail dalam rangka launching Madfest Merah Putih Festival Film Pendek tahun 2026. Pada malam hari ini kita sedang menjadi satu rangkaian merayakan Hari Buruh Internasional 1 Mei, dan kebetulan tadi pagi diperingati di Monas bersama-sama Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo beserta seluruh Serikat Buruh dan juga buruh seluruh Indonesia, dan dihadiri oleh ratusan ribu di Monas. Dan malam ini dalam rangkaian sejak sore tadi jam 3 kita juga di Gedung Pusat Perfilman merayakan Hari Buruh, dan puncaknya hari ini kita akan melakukan launching Madfest Merah Putih, yaitu Festival Film Pendek. Festival Film Pendek dengan satu tema, saya adalah pekerja, pekerja adalah saya, sudah merdekakan. Festival Film Pendek launchingnya kita laksanakan hari ini 1 Mei bertepatan dengan Hari Buruh, dan nanti penutupannya bagi para peserta akan dilakukan pada 1 Agustus. Pada 1 Agustus tanggal 4 sampai tanggal 14 akan dilakukan seleksi, mulai dari seleksi awal sampai seleksi akhir, dan puncak acaranya akan kita lakukan anugerah Festival Film Madfest Merah Putih. Kita akan laksanakan bertempat yang sama di sini tanggal 18 Agustus dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun 2026. Mengapa ini kita inisiasi? Bahwa Madfest Merah Putih atau Festival Film Pendek ini kita inisiasi, kita ingin melakukan transformasi pencapaian aspirasi mengenai pekerja yang selama ini banyak dilakukan di jalanan, dan kita ingin bertransformasi ini, aspirasi ini bisa disampaikan melalui ruang-ruang digital secara aktif dalam bentuk film-film pendek ini, dan tentunya akan lebih atraktif dan lebih estetis dan lebih mendekati sebagai tontonan dan film, tetapi misinya tetap tercapai apa yang ingin diaspirasikan dengan keberagaman daripada para pekerja. Dan oleh karena itu dengan launching film Madfest Merah Putih, Festival Film Pendek yang akan kita laksanakan ini, insya Allah ini menjadi agenda reguler setiap tahun yang kita mulai melalui momentum Hari May Day Buruh, dan kita akhirin puncak acaranya pada perayaan kemerdekaan pada tanggal 8 Agustus akan kita lakukan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Serikat Pekerja Kreatif Perfilman Indonesia. Kenapa kita katakan Serikat Pekerja Kreatif Perfilman Indonesia? Yang bersama-sama dengan Citra Film School dan juga Pusdiklat Perfilman, Pusat Perfilman Haji Usman Ismail. Dan kebetulan saya sebagai pimpinan di Gedung Pusat Perfilman ini mendapatkan aspirasi dari teman-teman semua bahwa yang namanya kegiatan perfilman ini belum mendapatkan payung atau perlindungan sosial dan kesejahteraan,
yang kita harapkan dengan melalui Serikat Pekerja Kreatif Perfilman Indonesia ini bisa menjadi jembatan atau bisa menjadi jangkar untuk memberikan perlindungan sosial dan kesejahteraan kepada rekan para kru, sinias dan semua yang berkecimpung di pekerjaan kreatif di perfilman. Untuk itu pada kesempatan ini kami memohon kepada Bapak Menteri untuk kiranya berkenan untuk melakukan peresmian atau pembukaan launching ini, launching Medfest Merah Putih Festival Film Pendek untuk dimulai dan akan kita lakukan secara reguler setiap tahun. Dan juga kita berharap ada harapan kita yang bisa disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja terkait dengan para pekerja kreatif ini. Terus terang para pekerja kreatif ini banyak sekali keinginan-keinginan mereka dan banyak sekali capaian-capaian mereka di tengah kemajuan teknologi di perfilman yang luar biasa dan banyaknya talenta-talenta muda di perfilman. Bahkan ada film-film yang ditonton sampai 5 juta sampai 10 juta. Tapi merupakan keniscayaan the next yang akan datang 5 atau 10 tahun yang akan datang, anak cucu kita mungkin ingin melihat film yang legend tersebut yang ditonton 5 juta 10 juta itu kesulitan karena kita juga lalai untuk melakukan pengarsipan terhadap film nasional itu sendiri. Dan film adalah merupakan ekspresi budaya bangsa dan juga dia sebagai artefak budaya, tidak hanya sekedar hiburan. Film tidak hanya sekedar hiburan, tapi dia juga artefak budaya bangsa. Dan oleh karena itu, secara ekosistem, bagaimana dengan nasib para pekerja kreatif di perfilman tersebut yang belum mendapat kesejahteraan secara layak, di mana banyak film-film yang luar biasa mendapatkan apresiasi dari masyarakat, tetapi para kru dan artisnya ya seperti itu. Kita semua tahu dan mungkin Mbak Paramita juga mengalami juga dan juga semua kawan-kawan juga mengalami juga, dan sangat berharap dengan adanya Serikat Pekerja Kreatif, tapi tidak bisa berharap saja, juga ada tuntunan juga dari pemerintah, terutama dari Menteri Tenaga Kerja, bagaimana dengan para pekerja kreatif di industri perfilman. Saya pikir demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah sambutan dari Ketua Penyelenggara Medfest Merah Putih Festival Film Pendek Indonesia 2026, Bapak Sony Puji Sasono. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita simak bersama sambutan dan arahan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Yasirli PhD, karena pukul 9 malam nanti beliau harus ada rapat lagi, makanya mohon kesediaan Bapak Menteri untuk memberikan sambutan, sekaligus mohon kesediaan nanti untuk membuka secara resmi Medfest Merah Putih Film Festival Indonesia 2026. Kepada yang hormat Bapak Profesor Yasirli PhD, kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Sony Puji Sasono, Ketua Penyelenggara Medfest Merah Putih Festival tahun 2026. Bapak Dr. Gede Sandra, mana dia tadi? Ya, Pak Gede tadi mana? Ya. Iya, di atas. Oh, ada di atas.
Ketua Umum Serikat Pekerja Kreatif Perfilman Indonesia. Kenapa duduknya di atas ya? Ini luar biasa nih beliau. Pasti merakyat ini. Tepuk tangan buat beliau ya. Manggilin Mbak apa Ibu sih? Ya. Tadi saya sudah 1,5 tahun lebih jadi menteri. Pengalaman pertama, lagu Indonesia Raya itu begitu syahdu dan bersemangat. Ternyata Mbak Paramita di sebelah saya ya, luar biasa. Kita beraplos ya. Kayaknya kita perlu ambil ini deh, rekaman ya, ketika beliau nyanyi Indonesia Raya, luar biasa. Kurang kencang nih tepuk tangannya nih ya. Bapak Riden mewakili pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, saya hadir bersama Ibu Dirjen, Dr. Indah Anggara Putri, Bapak Deki, dan tim, serta semua tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama sekali, tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah hebatnya orang-orang perfilman, Pak Sony ya. Tanggal merah pun berkumpul mereka ya, luar biasa ya. Satu hal yang luar biasa, saya bisa silaturahmi dengan Bapak dan Ibu semua. Pertama sekali tentu selamat ya, memperingati Hari Buruh Internasional May Day 2026. Tadi pagi ada sekitar 300.000 buruh berkumpul bersama Bapak Presiden, dan itu menunjukkan bagaimana komitmen dari Pak Presiden, dari pemerintah, ingin bersama buruh, ingin memperjuangkan kepentingan aspirasi dari buruh. Dan teman-teman sampaikan Pak Sony tadi, memang kita ada beberapa tantangan, cukup banyak ya sebenarnya tantangan, dan dalam 1 tahun terakhir kami telah mencoba melakukan yang terbaik, mulai dari kenaikan upah minimum yang menurut saya sangat signifikan tahun 2024, untuk 2025 itu naik 6,5%, kemudian 2026 ini naik 6-8%. Bayangkan sebelumnya itu naiknya itu 1%, 2% gitu ya Pak Riden ya. Nah, itu bentuk komitmen kita, dan itu kita sudah kunci dalam bentuk PP, peraturan pemerintah. Jadi tidak ada lagi dialektika ya, akhir tahun ramai dengan aksi buruh, karena itu sudah ada batasan, dan batasannya itu harusnya sudah cukup menggambarkan bagaimana pemerintah ingin mensejahterakan buruh. Kemudian terkait dengan jaminan sosial, terutama kami baru fokus kepada teman-teman pengemudi dan kurir online. 2 tahun ya, kita himbau aplikator untuk membayarkan apa yang disebut dengan bonus hari raya, dan tahun ini ada diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 50%. Dan alhamdulillah tadi Pak Presiden menyampaikan beliau sudah mengeluarkan Perpres untuk perlindungan pekerja transportasi, di mana perusahaan aplikator harus menanggung iuran JKK, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan kemudian bagi hasil bagi pengemudi yang sebelumnya 80% harus naik minimal menjadi 92%. Ini adalah satu hal kado. Ada beberapa kado yang lain tadi disampaikan, total ada 6, termasuk Pak Presiden baru saja meratifikasi yang menerbitkan Perpres untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 untuk perlindungan awak kapal perikanan. Ya, jadi awak kapal perikanan ya, yang selama ini
mungkin luput. Bagaimana dengan upah mereka, bagaimana dengan perlindungan sosial buat mereka, bagaimana dengan kita bisa memastikan ada standar dalam tempat kerja mereka, jam kerja mereka, dan seterusnya. Ini sudah menjadi fokus kita tahun ini. Dan jangan lupa teman-teman, Bapak dan Ibu semua, kado Mbak Paramita buat teman-teman kita di rumah yang menjadi pekerja rumah tangga. Tanggal 21 April kemarin pemerintah mensahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Jadi sekian banyak nih. Tinggal memang pertanyaannya Pak Sony adalah bagaimana dengan teman-teman perfilman. Nah, ini menjadi PR kita. Dan tentu perjuangan yang tadi, kalau kita trace back, teman-teman awak kapal, perikanan, mereka sudah punya serikat pekerja sekian lama. Teman-teman yang di transportasi online, mereka sudah punya serikat pekerja. Dan memang serikat pekerja inilah sebagai wadah teman-teman semua untuk memperjuangkan, sehingga kami dari pemerintah kita juga mudah untuk melakukan komunikasi dan dialog sosial. Silahkan didiskusikan. Yang jelas, satu, keberadaan serikat pekerja, bagaimana teman-teman buruh dan pekerja berkumpul dan berserikat itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi silahkan. Dan keberadaan serikat pekerja harus dioptimalkan untuk bisa memperjuangkan aspirasi dari teman-teman terkait dengan jaminan sosial, terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan pengembangan selanjutnya. Jadi ketika sudah ada, saya berharap kita bisa bertemu Pak Gede, Pak Sony di waktu yang akan datang untuk bisa berbicara lebih detail lagi. Kira-kira dukungan apa yang kami bisa berikan kepada teman-teman, ya. Saya bukan artis, ya, tapi saya termasuk yang suka nonton film, ya kali ya. Ya, kompangan ya. Apalagi kalau filmnya film laga, film action, nah itu seru itu ya. Tapi wajah-wajahnya bukan aktor film laga nih kayaknya Mbak Paramita ya. Tapi memang horor ya, jangan. Kalau horor saya nggak suka Mbak ya. Tapi memang industri kreatif termasuk perfilman ini adalah masa depan. Makanya saya berharap nanti kita bisa bertemu, berdiskusi. Ya, kalau masa depan itu kita harus mencoba membayangkan, punya mimpi sesuatu yang harus berbeda dengan apa yang ada saat ini. Ya. Dan kalau bisa kita sama-sama mencoba melihat trennya seperti apa, ya, solusinya seperti apa, bagaimana kemudian tadi terkait dengan dokumentasi, bagaimana kita bisa membuat, ya saya juga tidak tahu ya, apakah ada teman-teman bisa menginisiasi marketplace tersendiri seperti apa, saya juga tidak tahu. Kayak nanti silahkan kita diskusikan. Dan kami juga kita kolaborasi dengan ada Kementerian Ekraf ya, Ekonomi Kreatif. Dan kami para menteri kita sepakat ya, kalau itu terkait dengan bagaimana penciptaan lapangan kerja yang baru, bagaimana meningkatkan kesejahteraan pekerja, maka kemudian pasti kita akan bisa berusaha untuk mewujudkannya. Jadi itu beberapa hal. Dan jangan lupa Pak Gede, Pak Sony, saat ini pemerintah sudah punya kebijakan diskon 50% iuran JKK dan JKM. Ya, Bu Dirjen ya, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ya, jadi kategorinya itu disebut dengan bukan penerima upah karena dia adalah industri
kreatif sendiri, tidak ada pihak pemberi kerja secara formal. Nah, ini mohon dipastikan, ini tugasnya ya pengurus yang baru. Iurannya berapa besarnya Pak Menteri? Iuran itu besarnya 16.800, terus didiskon 50%, jadi tinggal berapa? 8.400 per bulan. Sehingga teman-teman kalau terjadi kecelakaan kerja, ya semoga tidak kematian ya, saat bekerja ada santunan dari pemerintah. Siapa pemerintahnya? BPJS Ketenagakerjaan. Dan BPJS Ketenagakerjaan ini adalah bentukan dari pemerintah, Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ini capaian sekarang kepesertaan terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini belum optimal sayang. Ini mekanisme yang mungkin nanti Pak Dede bagaimana teman-teman bisa kalau perlu dikonsolidasikan silahkan, atau diundang, kami bisa memfasilitasi nanti dari BPJS Ketenagakerjaan kita undang ya, kita minta sini temu dengan teman-teman untuk mensosialisasi ya. Pemerintah sangat concern ya, dan itu adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial ya. Atas dasar itulah ya, kita kaji berapa sih kira-kira besaran yang masih bisa terjangkau, dan menurut saya semoga ya 50% dari 16.800 itu sudah ya yang paling optimal yang bisa diberikan oleh pemerintah. Dan tentu kita semua teman-teman ingin bekerja, kalau jargonnya dari BPJS Ketenagakerjaan itu bekerja tanpa cemas gitu ya. Jadi bisa ya, tapi tetap dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja di tempat masing-masing. Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, peringatan May Day tahun ini temanya adalah kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kolaborasi. Nanti kita juga menginginkan bagaimana satu serikat pekerja bisa berkolaborasi dengan serikat pekerja yang lain. Kami di Kementerian Ketenagakerjaan kita memiliki fasilitas-fasilitas yang saya yakin teman-teman bisa juga manfaatkan. Kita ada balai. Saya nggak tahu nih Pak Sony dan Pak Gede, saya menawarkan malah salah satu balai Kemnaker itu menjadi ya pusat nanti untuk industri kreatif perfilman. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya. Jadi balai yang dekat di sini itu Bekasi, kita punya di Serang, kita punya di Bandung, ada di Semarang, ada di Sidoarjo, ya. Ada di Solo, ada di Makassar, Padang, Medan, Aceh, itu besar. Ya. Saya yakin dengan senang hati kita akan buka ya corner khusus untuk industri perfilman kreatif, yang kreatif ya, sehingga teman-teman bisa berkumpul di situ, ya, kemudian bisa berkarya di situ, dan insya Allah kami akan fasilitasi. Ya. Nanti silakan nanti survei ya, ruangan masih ada lah dulu ya, banyak banget. Dan memang kami menginginkan 21 balai Kementerian Ketenagakerjaan itu, Pak Sony, saya sudah launching tahun lalu itu, namanya adalah Talent and Innovation Hub. Ya, jadi sebenarnya udah nyambung sebenarnya. Tempat berkumpulnya talenta-talenta menghasilkan inovasi. Dan saya sudah sampaikan kepada kepala balai, ya, tugas kalian itu adalah meramaikan balai, mengundang semua talenta-talenta kreatif bangsa untuk menghasilkan inovasi. Nah ini saya konkret ya, jadi kita konkretkan ini, dan kita mulai acaranya itu dengan Mad Fest Merah Putih ini
festival film pendek, dan bisa juga nanti teman-teman menjadi instruktur pelatihan. Nanti kita kembangkan skema SKKNI, saya belum lihat skema kompetensinya seperti apa, Pak Riden. Nanti ada SKKNI-nya, ada sertifikasi kompetensinya, nanti ada pelatihan-pelatihan, dan itu kita bisa lakukan di balai-balai milik Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi sekali lagi saya sangat welcome teman-teman semua. Kolaborasi ini menjadi kunci, dan kita ingin industri itu maju dan bekerjanya sejahtera. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi selamat kepada teman-teman semua, dan selamat, ini baru mulai ya Medfest Merah Putihnya, baru mulai ya festival film pendek. Sampai kapan Pak Sani? Puncaknya tanggal 18 Agustus. Oke, jadi saya tunggu film-film kreatifnya ya, dan insya Allah ya, saya yakin industri ke depan itu memang arahnya salah satunya ke sini gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman semua, selamat ya Hari Buruh Internasional ya. Dan tadi saya sudah sampaikan bagaimana komitmen real dari pemerintah, dan kami menunggu nanti audiensi dari teman-teman Serikat Pekerja Perfilman Film Pendek Industri Kreatif, dan insya Allah dari situ nanti kita susun langkah-langkah ke depan lebih baik seperti apa. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan pantun ya. Belum juga pantun. Kalau bukan karena gula, tentulah tawar rasa teh ini. Kalau bukan karena cinta, tentulah saya belum tentu hadir di sini. Ya, buat apa malam-malam hari Jumat, hari libur ke sini kalau bukan karena cinta kami. Kita ingin teman-teman maju, kita ingin ya industri kita maju, termasuk salah satunya itu adalah industri perfilman film ini. Terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Pak Menteri sudah berkenan untuk membuka Medfest Merah Putih Film Festival Indonesia 2026. Dengan demikian, Medfest Merah Putih Film Festival secara resmi telah dibuka pada ya, salam sinema. 3, 2, 1. Terima kasih. Sebelum Bapak Menteri meninggalkan ruang acara, saya ada satu pantun untuk Pak Menteri. Makan nasi lauknya teri, minumnya air kelapa muda. Terima kasih kehadirannya Pak Menteri, Pak Yasiri, kebanggaan kita semua. Pak.
Jadi artis ya udah besar. Ya, cukup Pak. Terima kasih. Sukses ya. Ayo, pamit. Beruntung atau ke para pekerja film yang sudah senior dan sudah pensiun, masa ke wilayah lain, ke pedesaan atau kemana-mana? Enggak dong, harusnya lebih spesifik, signifikan. Jadi kita harus memikirkan, jangan kemana-mana, jangan memikirkan secara teknis, terlalu memikirkan, oh ini harus kerja 8 jam ini, itu dulu. Karena itu menyangkut kesejahteraan, kemana kesejahteraan itu larinya? Harusnya kan larinya ke dunia mana? Ke dunia perfilman lagi kan? Betul begitu? Nah itu yang ingin saya belajar, karena saya pelaku, amanah, saya eksekutif. Ya, jadi betul-betul saya ada di sana. Sampai hari ini saya lihat film saya diputar-putar karena kebodohan-kebodohan yang terjadi pada saat itu, tidak punya knowledge. Yang mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa rubah. Film saya diputar, saya nggak dapat royalti sampai hari ini. Karena apa? Lemahnya kontrak saya. Lalu kemudian album-album saya yang jadi soundtrack itu kemana larinya? Dulu saya masih dapat sih, kalau di dunia nyanyi itu saya masih dapat mobil, dapat rumah. Tapi kalau di perfilman mana? Ada nggak jaminan? Sekarang udah ada bicara tentang BPJS. Terima kasih ya udah mendukung acara ini BPJS. Tepuk tangan dong untuk BPJS, Kemenaker, lalu ada Perfiki, Sangat Ananda, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan semoga ke depan banyak sekali ada dukungan-dukungan. Jangan bosan dengar saya ngomong, karena ini betul-betul unek-unek saya yang memang saya rasakan. Jadi saya di sini mengatasnamakan, mungkin ada banyak sekali ya para perempuan-perempuan juga yang menjadi buruh. Dulu saya menyanyi sama Kori. Jadi sebagai informasi bahwa film-film peserta Matfest Merah Putih Film Festival Indonesia 2026 nantinya akan mempunyai wadah untuk penayangannya, yaitu di platform digital lokalfilm.id. Lokalfilm.id bisa di-download aplikasinya atau melalui website lokalfilm.id. Lokal pakai K, bukan pakai C. LO Festival Film Kabupaten Bogor kan di platform Lokal Film. Kemudian juga ada Sunfest atau Santri Film Festival. Beberapa film dari peserta Sunfest juga sudah ditayangkan di platform Lokal Film. Dan ini adalah yang ketiga kalinya untuk bekerjasama dengan panitia festival. Terima kasih Mas Joko untuk penandatanganan. Silakan duduk kembali. Semoga di usia yang pertama ini Serikat Pekerja Kreatif Perfilman Indonesia akan semakin solid, terus bertumbuh, serta mampu menjadi wadah perjuangan dan kolaborasi bagi para pekerja kreatif perfilman di Indonesia. Kiranya momentum peringatan ini menjadi penyemangat untuk terus berkarya, berinovasi, dan memperkuat kebersamaan antar anggota. Semoga ke depan Serikat Pekerja Kreatif Perfilman Indonesia semakin maju serta memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan industri perfilman nasional. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita ikuti pengukuhan pengurus Serikat Pekerja Kreatif Perfilman Indonesia kepada yang nama-namanya saya sebutkan untuk bisa naik ke atas panggung.
Yang pertama dari susunan Majelis Pertimbangan Organisasi atau MPO. Yang pertama Bapak Haji Sony Puji Sasono, SHMBA. Kemudian yang kedua Ibu Paramita Rusadi. Yang ketiga Bapak Ismail Kamarudin Umar, Sarjana Hukum. Bapak Ari Wadi Sanjaya atau Ari WS. Bapak Ensadi Joko Santoso. Bapak Agus Supriyadi, SHMH. Bapak James Manjuta, SHMH. Kemudian dari susunan pengurus, Ketua Umum Bapak Dr. Gede Sandra. Ketua Bidang 1 Bapak Endiarto Katamsi. Ketua Bidang 2 Bapak Toto Sugriwo, yang mana orangnya ya? Ketua Bidang 3 Bapak David Saragi yang tadi sudah naik ke atas panggung. Kemudian Ketua Bidang 4 Bapak Febrianto. Ketua Bidang 5 Bapak Ferian Lilman. Kemudian Ketua Bidang 6 Bapak Andi Harnogo. Ketua Bidang 7 Pak Ruli Sofyan Sarjana Hukum. Ketua Bidang 8 Bapak Aditya Gumai. Yang namanya sudah saya sebutkan untuk naik ke atas panggung. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa hadir karena ada agenda yang lain. Kemudian Sekretaris Umum Bapak Tegar Apriansa. Sekretaris Bidang 1 Zisel Rehena. Sekretaris Bidang 2 Bapak Cahyo Pak Abi Cahyo. Sekretaris Bidang 3 Bapak Andar. Sekretaris Bidang 4 Elhan Zakaria. Wah, ini konten kreator juga nih, YouTuber. Kemudian Sekretaris Bidang 5 Bapak Dimas Wardana. Selanjutnya Bendahara Umum Mbak Ratu Erina, kayaknya tidak bisa hadir ya. Bendahara 1 Bapak Lutano Budianto. Kemudian Bendahara 2 Mbak Berbi Kumalasari. Tadi ada beliau di mana? Untuk pengukuhan kepengurusan ini, mohon perkenan persediaan Pak Said Iqbal tidak ada, Pak Agus Supriyadi. Pak Agus Supriyadi mohon berkenan untuk melaksanakan acara pengukuhan ini, yaitu berupa penyematan atau pemakaian jaket kepada Bapak Ketua Umum Bapak Dr. Gede Sandra. Silakan maju ke depan. Langsung dipakai baru pulang. Nah, kelihatan baru SPKPMI-nya di belakang. Terima kasih kepada Pak Agus Supriyadi. Mungkin ada arahan-arahan yang ingin disampaikan kepada para pengurus yang baru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Serikat Pekerja Kreatif Perfilman Indonesia. Tapi sebelum saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sony, Ibu Paramita Rusadi, terus ada sahabat saya di sana, ada Pak Jeki Adi Alatas. Kebetulan beliau itu LP Sukaisi juga, saya masuk juga di sini. Ya, terkait kreasi perfilman Indonesia ini, salah satunya adalah yang harus diperjuangkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu perjuangan jaminan sosial. Itu satu. Karena tadi Ibu Paramita juga menyampaikan terjadi kecelakaan kerja di saat sedang pembuatan film atau syuting. Nah, siapa yang tanggung jawab? Tapi ternyata dalam kontraknya tetap dilimpahkan kepada pekerja itu sendiri, pekerja seni gitu ya, kira-kira ya. Nah, ini harus ada nanti perjuangan seperti itu disampaikan kepada pemerintah kita, terutama khususnya kepada artis-artis atau pekerja-pekerja di luar dari artis, misalnya ada kru, ada aktor, atau ada yang lain. Nah, jadi Serikat Pekerja Kreatif
perfilman ini saya kasih contoh, misalnya salah satu itu perjuangan itu di Hollywood di Amerika. Mereka pernah berdiri itu justru jauh lebih jauh sekali, hampir 100 tahun. 1930 mereka lahir. Nah, di Indonesia baru hari ini sudah kita berpikir untuk kesejahteraan khususnya para artis dan para pekerja film atau para pekerja kreatif. Nah, nanti perjuangan-perjuangan ini harus kita teruskan, jangan terhenti. Semoga nanti apa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Kreatif Perfilman Indonesia ini akan menjadi pertama, dan kitalah yang nanti akan memperjuangkan untuk seluruh pekerja kreatif Indonesia. Insya Allah perjuangan kita berhasil, dan nanti dalam waktu dekat saya juga meminta untuk kita segera audiensi kepada Pak Menteri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Supriyadi yang telah memberikan pembekalan kepada para pengurus yang baru. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka usai sudah rangkaian acara dari siang hingga malam hari ini, saya selaku pengantar acara mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada ternyata. Sebagai bentuk 2001-2026. Jadi bertepatan juga ulang tahun yang dengan SPKPMI pada hari ini. Seperempat abad sudah usia BBSD BB 2001-2026. Silakan duduk. Satu, dua, tiga. Langsung separuh nih. Potongan pertama kepada siapakah akan diberikan? Dari Teh Paramita Rusadi. Iya. Akan diberikan kepada Bapak Sony Puji Sasono, Ketua Yayasan Pusat Perfilman Haji Usman Fahil, dan Ketua Penyelenggara Madfest Merah Putih Film Festival 2026. Satu lagi akan diberikan kepada Bapak Agus SHMH. Satu lagi kepada ketua yang baru, Pak Dokter Gede. Nah. Kepada Bapak Dokter Gede Sandra, biar tambah semangat kerjanya untuk ke depan.
David Saragi. Yang lain boleh motong sendiri, ambil masing-masing.